Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika an a'dilla wa dalla silla wa zalla wa adlima wa udlama aw ajala aw yusjala alayya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Hayatus Sahabah. Pada pagi hari ini insyaallah ada dua bagian atau dua pembahasan yang kita akan bahas. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Ali bin Rabi'ah, atau riwayat yang diriwayatkan dari Ibnu Asakir dari Ali bin Rabi'ah, ma waqa'a baina Ali wa Ja'dah bin Hubairah fi dzalika, yaitu apa yang terjadi antara Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali Amirul Mukminin, dengan Ja'dah bin Hubairah. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, dalam riwayat ini disebutkan wa akhraja Ibnu Asakir an Ali bin Rabi'ah. Ibnu Asakir telah meriwayatkan dari Ali bin Rabi'ah qala ja'a Ja'datu Ibnu Hubairah ila Ali radhiyallahu anhu. Ja'dah bin Hubairah radhiyallahu an telah datang kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Faqala, maka kemudian berkata, jazakumullah khairan, maka kemudian berkata Ja'dah bin Hubairah. Apa yang dikatakan oleh Ja'dah bin Hubairah? Ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ya'tika rajulani, datang kepada anda dua orang laki-laki, anta habbu ila ahadihima min nafsihi, di mana engkau lebih dicintai oleh salah seorang di antara keduanya melebihi dirinya. Subhanallah. Au qala min ahlihi wa malihi, atau ada yang mengatakan lebih dicintai ketimbang keluarga dan hartanya. Wal akhar, sedangkan yang lain, lau yastati'u ayyad bahaka lada bahaka, kalau sekiranya dia bisa memberikan pengorbanan untukmu, maka dia pun akan memberikan itu untukmu. Jadi saking cintanya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Fatadil hada ala hada, maka putuskanlah atau engkau putuskan untuk ini, artinya apa, menjadi haknya dia, dan mengenai kewajiban orang lain atau yang lain terhadap hak yang satunya lagi tadi. Ini adalah situasi yang tentu tidak mudah. Orang yang punya kecintaan begitu luar biasa, orang yang punya perasaan kepada Amirul Mukminin, tetapi dalam menghadapi situasi seperti ini, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah kemudian melakukan apa? Beliau kemudian mengatakan qala falazahu, ini ungkapan dari Ja'dah bin Hubairah,
Falahazahu Aliyun radhiyallahu anhu. Lahaza itu dijelaskan di sini, ini telapak tangan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib tadi, kemudian dipukulkan ke dada salah seorang di antara mereka. Waqala, lalu kemudian Sayyidina Ali mengatakan, inna hada syai', ini adalah sesuatu, lau kana li, kalau ini milikku maka fa'altu, aku akan melakukannya. Walakin innama dha syai'in lillah, tetapi ini adalah sesuatu yang bukan milikku, tapi ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pembahasan yang lalu saya sudah sampaikan bahwa apapun yang kita miliki itu pada dasarnya bukan milik kita. Yang diamanahkan kepada kita itu bukan milik kita. Ya. Kita punya mata, kita punya telinga, kita punya mulut, kita punya hidung, kita punya kaki. Semua yang diamanahkan pada kita itu bukan milik kita. Karena pada dasarnya semuanya itu adalah miliknya Allah. Maka di dalam surat Al-Hadid Allah sudah menyatakan, aminu billahi wa rasulihi wa anfiku mimma ja'alakum mustakhlafina fih, kata Allah. Dan imanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan infakkan apa yang kamu telah dijadikan oleh Allah sebagai khalifahnya, wakilnya dalam perkara itu. Ayat ini menyebut kita ini sebagai mustakhlafin, orang yang diberi amanah oleh Allah, orang yang oleh Allah kita ini dijadikan sebagai wakilnya, khalifahnya untuk menjalankan amanahnya Allah. Apa amanahnya yang harus kita infakkan? Infak di sini tidak selalu berarti kita belanjakan, tapi juga bisa maknanya kita manfaatkan, kita gunakan. Kalau dalam konteks tadi, orang tadi diberikan hati, diberikan perasaan, ya. Hati dan perasaan itu dimiliki oleh kita. Lalu kemudian orang itu mencintai Amirul Mukminin melebihi dirinya sendiri, melebihi hartanya. Ya. Di situ sudah disebutkan termasuk melebihi keluarganya. Kemudian yang menarik dalam riwayat ini, kalau misalnya kita bicara dalam konteks orang dicintai orang lain melebihi dirinya, melebihi hartanya, melebihi keluarganya, senang nggak kira-kira? Senang, pasti senang. Tapi Sayyidina Ali tahu, ya, Sayyidina Ali tahu ketika hati itu memiliki rasa seperti itu, pertanyaannya kemudian, apakah beliau punya hak untuk dicintai sampai seperti itu ataukah tidak? Ini menjadi pertanyaan. Kalau Rasulullah iya, Rasulullah iya, karena di dalam hadis Nabi itu dijelaskan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi. Yang pertama disebutkan min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Dalam riwayat yang lain min waladihi wa walidihi wa walidihi wa malihi wan nasi ajmain. Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman sehingga aku, kata Nabi, lebih dia cintai ketimbang anaknya, ketimbang orang tuanya, ketimbang seluruh orang. Dalam riwayat yang lain disebutkan, aku lebih dicintai ketimbang anaknya, ketimbang orang tuanya, ketimbang hartanya, dan ketimbang semua orang.
itu Rasulullah. Maka para sahabat, kita lihat bagaimana mereka memberikan cintanya itu kepada Nabi, begitu luar biasa. Sebelum saya jelaskan, saya ingin sampaikan sedikit. Cinta di dalam hati manusia itu bisa muncul, penampakannya berbeda-beda. Dan manusia di dalam dirinya itu punya 3 naluri. Dari 3 naluri menghasilkan 3 cinta. Itu manusia. Gak percaya, saya jelaskan. Ini dalam hati manusia, tapi cintanya bisa dibagi menjadi 3. Itu nanti disebutkan dalam Al-Quran, kul ingkana aba'ukum abna'ukum dan seterusnya itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, cinta yang pertama itu adalah cinta yang muncul dari naluri yang disebut dengan survival instinct. Jadi manusia itu punya naluri mempertahankan diri. Karena itu kemudian dia punya cinta. Cinta kepada apa? Jabatan. Cinta. Cinta kepada apa? Harta. Cinta. Itu cinta semua. Cinta kepada kehormatan, dia pengen dihormati. Itu cinta. Cinta seperti ini itu muncul dari naluri mempertahankan diri atau survival instinct. Kemudian yang kedua itu adalah cinta yang muncul dari sexual instinct, naluri seksual. Misalnya kita cinta kepada istri, cinta. Cinta kepada anak, cinta. Cinta kepada orang tua kita. Itu semua adalah cinta yang muncul dari naluri yang disebut dengan ghorizatun naw atau sexual instinct. Nah, semua cinta tadi itu masih kalah dan harus dikalahkan dengan apa? Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, ketika Allah di situ memberikan penjelasan ya kepada kita tentang bagaimana kita harus mendudukkan cinta tadi, di dalam surat At-Taubah ayat 24, di situ disebutkan ada 3 cinta di dalam diri kita. Yang pertama, coba kita perhatikan, kul ingkana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Ini 1. Jadi katakanlah Muhammad, jika orang-orang tua kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, istri-istri kamu, keluarga-keluarga kamu. Ini yang pertama, cinta yang muncul dari sexual instinct, naluri seksual atau yang disebut dengan ghorizatun naw. Kemudian yang kedua, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta yang kalian sudah kumpulkan. Orang suka kepada harta, dia kemudian mengumpulkan harta itu. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, kemudian pernikahan yang kalian takut kerugiannya, bangkrut dan sebagainya. Itu juga cinta, tapi cinta kepada harta, cinta kepada bisnis. Maka orang bekerja keras siang malam untuk mengumpulkan hartanya, itu cinta ya. Kemudian yang berikutnya adalah masakin tardawnaha, ada rumah-rumah mewah yang kita bangun, yang kita lebih sukai, lebih kita cintai. Cinta kepada apa? Cinta kepada harta, cinta kepada rumah mewah, cinta kepada ini cinta. Kemudian Allah mengatakan ahabba ilaikum, itu lebih kalian cintai minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi, dan berjihad di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Cinta yang terakhir itu adalah cinta yang muncul dari
naluri beragama yang disebut dengan gharizah tadayyun, naluri beragama, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada jihad, melebihi cinta kita kepada harta, melebihi cinta kita kepada bisnis kita, cinta kita kepada keluarga kita, cinta kita kepada anak kita. Artinya ada 3 cinta di dalam hati kita: cinta anak, cinta orang tua, cinta istri, cinta saudara, cinta keluarga. Itu cinta yang muncul dari naluri yang disebut dengan sexual instinct tadi. Kemudian cinta kepada harta, cinta kepada perniagaan, cinta kepada rumah, itu adalah cinta yang muncul dari apa? Muncul dari naluri survive. Orang itu ingin mempertahankan dirinya, eksistensinya, dan seterusnya tadi. Kalau cinta-cinta tadi itu mengalahkan cinta kita kepada Allah, yang merupakan cinta yang muncul dari naluri beragama, gharizah tadayyun, maka kata Allah, tunggu, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, tunggu keputusannya Allah. Maksudnya apa? Ini yang menjadi gambaran di dalam ayat tadi. Kita tidak boleh mendahulukan cinta kita kepada yang lain mengalahkan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul, cinta kita kepada titah Allah, yaitu jihad tadi. Tidak boleh. Kalau kemudian cinta kita kepada Allah, Rasul, dan jihad tadi kita kalahkan dengan cinta kita kepada yang lain tadi, maka Allah mengancam. Apa ancaman Allah? Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Tunggu sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak ridho. Nah, ini juga sama. Misalnya seperti sekarang ya, kita sedang bangun masjid. Pertanyaannya, kita mau infak, mau wakaf atau tidak? Pilihannya itu. Kalau kita cinta harta kita mengalahkan cinta kita kepada Allah, maka kita lebih sayang pada harta kita. Tapi kalau kita lebih cinta kepada Allah, harta bagi kita itu nggak ada artinya, karena kita lebih cinta kepada Allah. Kalau kita lebih cinta kepada harta kita, kata Allah tadi, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih, kamu tunggu saja sampai Allah mendatangkan keputusannya. Apa maknanya? Kita bisa mati, harta kita habis, kita nggak dapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau belum mati, harta kita habis, tapi bukan untuk membangun rumah di surga, juga nggak ada artinya. Itu yang dimaksud oleh Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Nah, yang ingin saya ceritakan di dalam ayat ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian, di dalam hati kita itu selalu berperang 3 cinta itu. Di dalam hati kita itu selalu berperang 3 cinta itu. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya kita mengendalikan 3 cinta tadi? Mana yang kita menangkan? Nah, ini penting. Sayyidina Ali ketika menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah tadi, kalau beliau berpikir tentang survival instinct, naluri untuk mempertahankan diri, maka beliau akan mengatakan senang sekali dicintai orang dengan begitu banyak pengikutnya, banyak orang yang rela melakukan apapun untuk beliau. Beliau sanggup, katakanlah begitu. Tetapi kemudian Sayyidina Ali ini Masya Allah, menantu Nabi, Ahlul Bait, ya, beliau itu adalah orang yang zuhud luar biasa. Meskipun beliau mendapatkan nikmat yang begitu luar biasa tadi, tapi beliau tahu diri. Ini kalimat yang penting tadi yang beliau sampaikan, ya. Apa kalimatnya? Inna hadza syai'un, ini adalah sesuatu. Lau kanat li, kalau ini menjadi hakku, la fa'altu, aku pasti akan melakukannya. Tetapi ini bukan hakku, ini adalah miliknya Allah. Maksudnya apa? Beliau menepuk dadanya. Orang tadi itu dadanya ditepuk, itu kaitannya dengan perasaan orang tadi, kaitannya dengan cintanya orang tadi. Cinta ini, ya, ini miliknya Allah, bukan milikku. Subhanallah. Ini zuhudnya Sayyidina Ali, sampai soal perasaan beliau pun zuhudnya luar biasa. Sayyidina Ali bukan hanya zuhud dalam hal harta, ya.
Kalau kita perhatikan riwayat tadi di dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Asakir, saya kutip kitab aslinya, itu peristiwa itu terjadi di Irak. Ya, peristiwa itu terjadi di Irak. Nah, di dalam riwayat Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh Madinah Dimashq itu disebutkan, ya. Jadi di dalam kitab itu dikatakan termasuk tentang Sayyidina Ali tadi. Di situ disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah itu adalah orang yang masya Allah. Apa kata beliau? Analladzi ahantud dunya. Aku adalah orang yang menghinakan dunia. Dunia itu nggak ada artinya bagiku, masya Allah. Termasuk apa pujian dalam tanda petik cinta dan sebagainya tadi, itu nggak ada artinya. Ini dunia semua. Beliau sadar itu, ini miliknya Allah, bukan milikku. Berikanlah kepada Allah. Kasarannya begitu. Sampai begitu rupa. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, Umar bin Abdul Aziz itu mengatakan, ya, izhatin nas fid dunya. Jadi kita ini dalam perkara dunia, kita ini harus zuhud. Ya, jangan sampai berebut karena tadi itu jabatan, karena harta, karena kedudukan, karena macam-macam tadi. Ya. Ini zuhud. Zuhud itu tidak berarti kita tidak boleh memiliki harta, boleh. Tetapi jangan masukkan itu di dalam hati kita. Karena semua itu adalah miliknya Allah. Kita ini hanya mendapatkan amanah dari Allah. Itu namanya zuhud. Jadi kalau Allah minta, misalnya berapapun harta kita diminta oleh Allah. Makanya kemarin saya bilang kepada panitia, nggak usah khawatir kalau kita mengurus urusannya Allah. Ya, nggak usah khawatir kalau kita mengurus urusannya Allah. Kenapa saya katakan begitu? Saya bilang ini bukan soal konsep lagi, tapi saya sekarang kebetulan juga sedang membangun pesantren, dan kalau boleh saya katakan kita bicara dalam konteks mengurus urusannya Allah itu harus menggunakan jurus langit, nggak bisa pakai jurus bumi. Ya, harus pakai jurus langit, nggak bisa pakai jurus bumi. Kalau kita pakai jurus bumi, stres nanti. Ya, nggak punya duit, waktu belanja material nggak ada duit, waktu bayar tukang nggak ada duit. Itu kalau pakai jurus bumi. Kata Allah, ma indakum yanfat, apa yang di tangan kamu itu bisa kering. Wa ma indallah, tapi kalau yang di tangan Allah itu abadi, nggak ada habisnya. Bagi Allah 17, sekian miliar itu kecil. Allah yang memiliki dunia dimensinya kecil. Gitu. Dan kalau Allah mau menyelesaikan itu semua kecil bagi Allah. Cuma tidak mungkin tiba-tiba Allah bangun masjid sendiri, tidak mungkin. Terus masjid turun dari langit blok jadi seperti itu, nggak mungkin. Di sini kemudian kita diperintahkan oleh Allah. Apa tugas kita? Pertama, membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita. Kalau kita ngurus urusannya Allah, kita harus bersihkan hati kita. Yang ada adalah Allah. Jangan saya, kita, kami, nggak ada. Bersihkan semuanya itu. Itu kita bicara zuhud tadi itu. Kita bicara akhirat, kita bicara zuhud. Jangan sampai nanti kita melakukan amal sia-sia. Sudah capek-capek karena saya, aku, kami, kita. Amal kita sia-sia di mata Allah, tidak ada nilainya. Karena kita riya, kita tidak ikhlas. Ini penting. Maka kita harus selalu mengatakan, kita harus selalu membersihkan niat kita, bahwa apa yang kita lakukan ini karena Allah SWT. Itu penting.
Jadi yang kita lakukan semuanya karena Allah. Itu yang diingatkan Sayyidina Ali tadi. Lau kana hada li la fa'altu. Kalau ini menjadi hakku, ini milikku, aku akan lakukan. Tapi ini ada memiliki, dan memiliki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu iman tauhid yang paling penting. Itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Kita nggak punya duit, kita nggak punya kemampuan, tapi Allah mampukan. Karena Allah Maha. Ya. Karena itu, apa yang kita lakukan hari ini itu seperti Maryam yang sedang hamil tua, disuruh menggerakkan pokok kurma oleh Allah. Bayangkan orang hamil tua, lapar, kemudian diusir oleh orang-orang di kampungnya, kemudian beliau bersandar di bawah pokok kurma, lalu kemudian beliau pengen makan karena sedang mengandung Nabiullah Isa alaihissalam. Lalu kemudian apa kata Allah? Wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati. Kamu gerakkan saja pokok kurma itu. Maryam bingung, gimana orang hamil disuruh menggerakkan pokok kurma? Ya kan? Orang hamil disuruh menggerakkan pokok kurma. Kira-kira kuat nggak kira-kira? Nggak kuat. Pokok kurmanya itu sendiri nggak bisa digerakkan. Apalagi yang menggerakkan orang hamil, nggak punya kekuatan. Tapi itu perintahnya Allah. Wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati. Kemudian apa kata Allah? Nanti tuh sakit ya, alaiki rutaban janiyya. Nanti rutab, kurma-kurma basah itu akan rontok di pangkuanmu. Urusan merontokkan kurma basah itu bukan urusanmu, bukan pekerjaanmu, itu pekerjaannya Allah. Ya. Nah, kalau kita berpikir membangun rumahnya Allah itu begitu mestinya. Kalau kita berpikir ngurus urusannya Allah itu begitu mestinya. Yang menyelesaikan semuanya ini adalah Allah. Tugas kita itu adalah melaksanakan apa yang menjadi wasilah tadi. Jangan pernah mengklaim bahwa ini karena kita. Bisa-bisa kalau seperti itu nanti nggak akan pernah selesai proyeknya. Kenapa? Karena Allah tidak ridho. Allah tidak ridho. Ya. Ini adalah proyeknya Allah, bukan proyek kita. Gitu. Itu cara berpikir, itu hati kita harus kita bersihkan. Itu yang dimaksud tadi, kita bersihkan hati kita. Ikhlas, zuhud, macam-macam tadi. Ikhlas dari pamrih, zuhud tadi itu termasuk. Ya, baik itu terkait dengan nama, macam-macam, kita harus bersihkan semua. Insya Allah kalau seperti itu hati kita, seperti itu pikiran kita, seperti itu mindset kita, Allah akan bantu dalam waktu yang sekejap akan selesai. Saya kemarin ada talkshow di komplek perumahan yang kita bangun pesantren. Kebetulan di situ ada 3 pesantren. Saya cerita pengalaman sedikit. Ya. Jadi ada 3 pesantren. Kebetulan pesantren kami itu yang paling belakang, karena yang lain itu sudah beli tanah 2015, ada yang kemudian setahun atau 2 tahun yang lalu gitu. Nah, kita baru masuk bulan Mei tahun ini. Begitu dapat wakaf, langsung kita ya minta petunjuk sama Allah. Ya, kita ajak para masyayikh, ya, orang-orang soleh ke situ untuk mendoakan. Kemudian mantap, ya sudah, bismillah, tawakal Allah, kita jalan. Apa yang terjadi kemudian? Dalam waktu 5 atau 6 bulan bangunan dengan segala komplek yang ada di situ, ada 3 bangunan, ya, termasuk gedung 3 lantai, 2 blok, berarti ada 6 semua. Dan kalau dinilai nggak tahu berapa miliar, saya tidak tahu karena kita nggak menghitung RAP-nya.
itu semua bisa selesai. Kalau ditanya hebat amat, yang hebat bukan kita, yang hebat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menggunakan logika manusia nggak bisa. Dari mana duitnya kok lancar sekali? Urusannya Allah. Kita sedang menjalankan proyeknya Allah. Makanya saya kemarin ketika tanya kepada panitia, berapa lama ini dikerjakan? Ya kalau uangnya lancar insya Allah 2 tahun sudah selesai, insya Allah. Yang penting bersihkan hatinya, bersihkan niatnya. Ya. Kita zuhud dari urusan manusia. Ya, kita buang semua kotoran-kotoran ada dalam hati kita. Nanti Allah akan bantu. Itu kuncinya. Kalau Allah sudah turun tangan membantu, kata mereka, ini Ustadz bangun kayak sulapan saja. Bangun kayak sulapan saja. Lu kita juga nggak ngerti. Saya bilang pokoknya saya setiap malam dengan teman-teman pokoknya kita munajat kepada Allah, minta kepada Allah. Apalagi ini masjid. Ya. Minta kepada Allah, setiap jamaah diminta wirid. Ya. Minta kepada Allah. Perbanyak baca istighfar. Untuk apa istighfar? Membersihkan hati kita. Dalam surat An-Nasr ketika Allah memberikan kemenangan, kan biasanya orang menang, orang sukses itu kan menepuk dada. Apa yang diperintahkan? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Kenapa perintahnya istighfar? Karena biasanya orang yang berhasil itu dia akan mengatakan, oh ini karena saya. Maka Allah perintahkan supaya istighfar. Enggak, yang memberikan kemenangan itu Allah, yang memberikan keberhasilan itu Allah. Maka kita disuruh istighfar. Karena itu diantara amalan yang akan memudahkan ikhtiar kita istighfar. Perbanyak istighfar pada Allah. Ya. Itu diantaranya yang kita ijazahkan kepada para santri. Istighfar setiap malam minimal 100 kali. Karena itu ijazah langsung dari Rasulullah SAW. Wa inni la astaghfirullah mi'ata marrah fi yaumin wa lailah. Dan aku sungguh telah memohon ampunan kepada Allah 100 kali dalam sehari semalam. Itu Rasulullah. Kalau mau ditambah silakan. Yang kedua, perbanyak salawat. Ya, banyak salawat. Insya Allah. Yang ketiga, sandarkan hati kita kepada Allah dari dengan memperbanyak doa atau membaca Asmaul Husna. Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Kafi, Ya Mughni. Ya Fattah itu zat yang membuka. Ya Razzaq zat yang memberi rezeki. Ya Kafi yang mencukupi. Ya Mughni yang membuat kita kaya. Yang kaya bukan kita, yang kaya Allah. Yang mencukupkan itu adalah Allah. Yang punya rezeki Allah, yang membuka semua pintu-pintu itu adalah Allah. Nah, ini yang dikatakan Sayyidina Ali tadi, lau kana hadali la fa'altu. Kalau seandainya ini hakku, aku akan lakukan, tapi ini bukan, ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersihkan hati kita. Ya. Bersihkan hati kita. Banyak baca istighfar, banyak baca salawat, banyak baca tadi itu Ya Kafi, Ya Mughni, ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Kafi, Ya Mughni. Itu Asmaul Husna. Dan minta kepada Allah. Karena ini miliknya Allah, bukan milik kita, ini proyeknya Allah. Nah, ini zuhud dalam konteks hati. Sampai begitu Sayyidina Ali mengajarkan pada kita. Zuhud dalam konteks hati tadi. Masya Allah. Beliau gak gila apa namanya, pujian, gak gila hormat. Padahal beliau itu kurang apa coba? Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali itu pintunya. Siapa yang ingin masuk ke kota ilmu itu maka dia harus melalui Ali. Itu Nabi. Rasulullah juga mengatakan alim al-haq. Ali itu selalu bersama kebenaran. Sayyidina Ali, orangnya zuhud. Ya, Masya Allah. Bahkan Sayyidina Ali satu ketika mengatakan, ya dunya ghurri ghairihi. Wahai dunia, kamu serang yang lain. Wala taghurrani, jangan menyerang aku, percuma. Subhanallah. Sayyidina Ali saking zuhudnya. Dunia itu sampai di ultimatum kayak begitu, kamu nyerang yang lain saja, jangan menyerang aku. Itu Sayyidina Ali. Ya.
Ini manusia yang luar biasa. Didikan Rasulullah, binaan Rasulullah sejak kecil, dididik di rumah Rasulullah, diambil menjadi menantunya, diberikan wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali Amirul Mukminin. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini pelajaran penting bagi kita, ya. Makanya kalau saya ditanya apa rahasia kesuksesan, rahasia kesuksesan itu kembali kepada pertama, itu yang paling besar pengaruhnya itu adalah hati, keikhlasan, kebersihan hati. Itu rahasia paling besar, ya, rahasia paling besar. Dan setan itu pertama kali itu nembusnya di sini, ya, itu setan itu nembusnya di sini. Ini makanya kita harus jaga betul, ya, hati kita. Kemudian hadis yang kedua, hadis Al-Asbagh bin Nabatah. Dalam hal ini, wa akhraja Abu Ubaid fil Amwal an Al-Asbagh bin Nabatah qala, Abu Ubaid di dalam kitab Al-Amwal dari Al-Asbagh bin Nabatah berkata, kharajtu ma'ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ila suq. Aku keluar bersama Ali bin Abi Thalib ke pasar. Fara'a ala suq qad jawazu amkinatahum. Maka ketika itu Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib melihat para pelaku di pasar, mereka yang punya bedak-bedak, mereka yang punya kios-kios di pasar itu, qad jawazu amkinatahum. Jadi mereka itu pada melampaui tempat mereka, geser, atau mungkin ada yang memonopoli dan sebagainya. Ini yang terjadi. Faqala, maka kemudian Amirul Mukminin mengatakan, ma hadza, ini apa ini? Beliau marah. Qalu ahlu suq jawazu amkinatahum. Orang-orang yang jualan di pasar itu mereka sudah melampaui tempat-tempat mereka. Ada yang mungkin memperbesar atau melakukan ekspansi, atau mungkin ngambil yang katakanlah apa yang bukan haknya dan begitu saja. Faqala, maka kemudian beliau mengatakan, ala sadalaka ilaihim suqul muslimin ka musallil musallin. Katanya, pasarnya orang Islam itu seperti masjid, seperti musola. Apa maksudnya? Ya, siapa yang datang dulu yang dia dapat. Gak ada kapling-kaplingan, kata Sayyidina Ali. Masya Allah, gak ada kapling-kaplingan, ini tempat umum, ya, pasar itu tempat umum katanya, gak ada kapling-kaplingan. Subhanallah. Siapapun punya hak untuk berdagang di pasar. Coba, luar biasa, ya. Nah, orang di masjid juga begitu, orang salat di masjid juga begitu. Siapa yang datang di saf paling depannya itu saf dia. Nggak boleh orang lain, oh ini jangan di tempat ini, tempat saya. Nggak boleh, nggak ada kapling di masjid, nggak ada kapling di masjid. Siapa yang datang duluan, maka dia yang berhak mendapatkan tempat itu. Itu yang terjadi. Masya Allah. Man sabaka ila syai'in fawalahu, ya, yauma hatta yada'ahu. Siapa yang mendahului sampai di situ, maka itu adalah hak dia, dan itu hak dia pada hari itu, hatta yada'ahu, sehingga dia meninggalkan tempat itu. Itu kata Sayyidina Ali. Ini juga pelajaran bagi kita. Makanya masjid itu bukan milik organisasi, bukan milik kelompok. Masjid itu adalah tempat milik umum bagi seluruh kaum muslimin. Nah, ini pasar juga begitu, bukan milik kelompok, bukan milik organisasi, tapi pasar itu adalah tempat milik umum. Bahwa kemudian itu nanti pemerintah ngatur, silahkan, tapi semua orang yang mau berdagang di tempat tadi punya hak. Itu prinsipnya, punya hak, ya. Nah, ini sama seperti haji. Rasulullah SAW pernah menyatakan, Mina munahu man sabat. Mina itu adalah tempat bagi siapa saja yang lebih dulu sampai di situ. Maksudnya apa? Enggak boleh ada mengaplik. Ini yang dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kada fil kanzi, begitulah
riwayat tadi disebutkan di dalam kitab Kanzul Umal. Wa qad taqaddama qissatu Ali radhiyallahu anhu ma'al yahud fi qasasis sahabah fil a'mal wal akhlaq al-mufdiyah ila hidayatin nas. Jadi kisah tentang Ali dengan orang Yahudi, mengenai kisah-kisah sahabat terkait dengan aktivitasnya, perbuatannya, akhlaknya yang begitu luar biasa sehingga bisa mengantarkan orang lain mendapatkan hidayah. Subhanallah. Kita mungkin pernah mendengar cerita antara Sayyidina Ali dengan Qadhi ya Suraih. Ketika itu Sayyidina Ali sebagai seorang kepala negara, Amirul Mukminin, beliau ada sengketa dengan orang Yahudi terkait dengan baju besi. Itu adalah baju besinya Sayyidina Ali. Baju besi itu hilang. Tiba-tiba baju besi itu ada di tangan orang Yahudi. Sayyidina Ali mengatakan, ini baju besiku. Kata orang Yahudi, nggak bisa. Mana buktinya, mana saksinya? Nggak bisa menghadirkan saksi. Baik, kalau begitu kita bawa ke pengadilan. Dibawa ke pengadilan. Begitu di pengadilan, Qadhi ya, di dalam hadis Nabi disebutkan ya, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bayyinah, bukti itu bagi orang yang mengklaim, wal yaminu, dan sumpah 'ala man ankara, untuk orang yang menolak klaim tadi. Sayyidina Ali ketika di pengadilan itu ditanya, ya, Anda mengklaim itu baju Anda, ada enggak saksinya? Tidak ada. Ada enggak bukti-bukti yang lain? Tidak ada. Kalau begitu, maka baju ini adalah haknya orang Yahudi ini. Subhanallah. Begitu orang Yahudi dimenangkan di pengadilan, pengadilan melibatkan antara dirinya dengan Amirul Mukminin, orang Yahudi itu langsung dia mengatakan kepada Qadhi, ya meskipun sudah diputuskan bahwa baju ini memang betul miliknya Amirul Mukminin, ya miliknya Sayyidina Ali. Dan karena itulah maka kemudian orang Yahudi tadi karena melihat bagaimana adilnya Islam, kepala negara saja dikalahkan. Bukan hanya sekedar kalah dari rakyat biasa, tapi kalah dari orang Yahudi. Subhanallah. Itu yang membuat orang Yahudi tadi melihat bagaimana keadilan Islam, bagaimana indahnya Islam, dan akhirnya dia masuk Islam. Itu orang Yahudi tadi. Itu yang dimaksud dalam kisah tadi. Ya, kisah-kisah sahabat akhlaknya begitu luar biasa sampai terhadap rakyat jelata, sampai terhadap orang yang non muslim sekalipun. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi riwayat yang kedua ini menjelaskan kepada kita tentang hukum tempat umum, ya. Tempat umum itu apa saja? Banyak, ya. Makanya seperti jalan itu tempat umum, ya. Jadi jalan itu tidak boleh misalnya dikapling oleh orang tertentu untuk kebutuhan pribadi, tidak boleh. Itu tempat umum. Peruntukannya untuk apa? Harus kita gunakan sesuai dengan peruntukannya, misalnya kayak gitu. Nah, ini bagian-bagian dari hukum Islam, ya, bagian-bagian dari hukum Islam. Nah, karena itu ya nanti mungkin ke depan ya, ini juga terkait dengan tempat umum tadi, ya. Kemarin ketika rencana pembangunan masjid sudah diikuti dengan pembuatan parkir, ya. Karena misalnya jalan itu tempat umum, dipakai untuk jalan, harusnya tidak boleh untuk parkir, ya. Karena kalau parkir di jalan bisa mengganggu orang jalan. Nah, ini hukumnya. Nah, jadi makanya kemarin sudah difikirkan bagaimana caranya supaya nanti parkir ada tempat sendiri supaya jalan tetap berfungsi sebagai jalan, tidak mengganggu tempat umum. Ya, kalau misalnya orang demo, bagaimana? Demo di tempat umum, silakan jalan, menggunakan jalan tadi, tapi jangan sampai jalan itu terhalang bagi orang lain sehingga orang itu tidak bisa berjalan. Jadi selama masih bisa dimanfaatkan untuk jalan dan itu sifatnya bukan permanen, silakan. Nah, misalnya kayak begitu. Ini contoh-contoh terkait dengan penggunaan fasilitas umum. Bagaimana kita menggunakan itu sesuai dengan maunya Allah, bukan maunya kita, ya. Al-muslimuna syuraka, orang Islam itu bersarikat fi salasin, dalam 3 perkara, dalam 3 hal, fil ma'i wal kala'i wan nar. Ini bagian dari persoalan yang menyangkut kepemilikan umum. Nah, jadi tadi masjid, jalan, kemudian pasar, ya,
ini. Ya, kalau kita naik ke atas seperti frekuensi macam-macam itu termasuk bagian. Ya, meskipun kalau kita lihat sekarang ada yang ngatur ya, udara ya, seperti di langit ya. Itu ada yang ngatur penerbangan macam-macam, ada yang ngatur. Ya iya harus ada yang ngatur. Meskipun itu hukum asalnya adalah tempat umum. Siapapun boleh terbang, harusnya begitu. Tetapi kemudian diatur ya, dan begitu seterusnya. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ini gambaran yang harus kita pahami. Begitu luar biasanya Islam, detil, semua diatur dan adil. Islam tidak memihak kecuali kepada kepentingan Allah Subhanahu wa taala, kecuali sesuai dengan maunya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang kepala negara mengatur mengikuti maunya Allah, maka manusia itu semuanya akan tunduk. Tapi kalau mengatur sesuai dengan maunya dia, maunya kroninya, maunya kelompoknya, maunya teman-teman dia, maka nanti akan mulai muncul perpecahan, gesekan, konflik. Itu yang terjadi. Jadi di sini pentingnya, kenapa tadi saya sampaikan surat Al-Hadid ketika Allah menyatakan wa anfiku mimma ja'alakum mustakhlafina fihi, itu supaya kita menggunakan semua yang Allah titipkan pada kita ini mengikuti maunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menggunakan semua yang titipkan Allah kepada kita itu sesuai dengan maunya Allah, insya Allah semua akan tenang hidupnya, semuanya akan nyaman, semuanya akan adil, semuanya akan beres. Tapi begitu kita ya, menggunakan semuanya tadi tidak sesuai dengan maunya Allah, maka muncul konflik kepentingan. Yang ini pengen begini, yang ini pengen begini, yang ini pengen begini, gak pernah ketemu. Kenapa? Karena yang membuat aturan adalah yang punya kepentingan. Tapi kalau mengikuti aturannya Allah, semua ikut. Allah tidak punya kepentingan pada kita kecuali untuk kebaikan kita. Selesai. Nah, di sini pentingnya kita kembalikan semuanya kepada maunya Allah. Kalau semuanya kembali kepada maunya Allah, semua akan tentram, semuanya akan bahagia, semuanya akan adil, tidak ada yang didolimi. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Tuhan kamu tidak pernah melakukan kedoliman kepada hambanya. Allah tidak dolim ya. Allah tidak pernah dolim kepada kita. Nah ini garis besarnya. Oleh karena itu pelajaran yang berharga dari Amirul Mukminin tadi yang pertama tentang bagaimana kezuhudan sampai dalam perkara hati, sampai dalam perkara mahabbah tadi ya, dimana kemudian cinta kepada Allah, Rasul dan apa yang Allah inginkan itu diutamakan ketimbang kepada yang lain. Ini yang luar biasa. Yang kedua, pelajaran yang berharga bagaimana ketika beliau menjadi seorang kepala negara, menjadikan apa menjadi haknya umat publik tadi itu, muslim non muslim semua dilindungi karena semuanya mendapatkan kesempatan yang sama ya. Apalagi dalam perkara di luar ibadah mereka sama, muslim non muslim diperlakukan sama. Dalam perkara ibadah masing-masing dihargai sesuai dengan keyakinannya. Itu Islam ya. Karena itu di pasar muslim non muslim silakan bisnis bareng, mereka jualan bareng di situ nggak ada masalah. Itu bagaimana adilnya. Nggak ada kemudian bahwa ini khusus untuk orang Islam, orang non muslim nggak boleh. Nggak, Islam itu adil asal non muslim pun mengikuti hukum Islam, orang Islam pun mengikuti hukum Islam, mengikuti maunya Allah, selesai semua. Orang non muslim bisnis silakan tapi ikut maunya Allah, orang Islam bisnis silakan tapi ikut maunya Allah, selesai semua. Lalu apa bisa orang non muslim bisnis sesuai dengan maunya Allah? Bisa. Wong agama mereka nggak ngatur kok soal bisnis, agama mereka hanya ngatur soal akhirat, dan Islam tidak intervensi dalam urusan ibadah mereka. Tapi Islam mengatur urusan kehidupan mereka. Dan kalau mereka diatur dengan urusan Islam seperti tadi, insya Allah mereka akan mendapatkan keadilan yang luar biasa. Ini pelajaran yang paling berharga dalam kehidupan sahabat Nabi, dalam kehidupan menantu Rasulullah SAW tadi. Saya kira itu pelajaran yang bisa kita ambil pada pagi hari ini. Semoga kita banyak mendapatkan manfaat, mendapatkan keberkahan, mendapatkan faedah dari apa yang kita kaji, dan lebih dari itu semoga ini bisa menjadi pedoman hidup kita bisa amalkan, bisa membangun mindset kita, dan kemudian pada akhirnya karena semuanya itu kita dikumpulkan oleh Allah bersama mereka di dalam jannah.
Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri karena sudah masuk waktu syuruk, mungkin ada yang bertanya atau menyampaikan sesuatu, saya persilahkan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada mari kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.